Oke pemirsa, seperti biasa saya akan mengajak Anda jalan-jalan virtual menemukan berbagai objek wisata menarik, beragam budaya dan juga kuliner. Untuk episode kali ini kita tidak jauh-jauh, kita akan mengajak Anda semua untuk mengelilingi kota Bandung. Nah, salah satunya destinasi wisata pertama yang akan kita lihat adalah Taman Hutan Raya Dago Bandung, dan yang kedua adalah Museum Sri Baduga. Ada keseruan apa aja di sana? Berikut cuplikannya. Hai. Kali ini kita akan mengeksplorasi wisata alam yang menakjubkan di jantung kota Bandung. Kira-kira ada yang tahu nggak ya ini di mana? Yap, betul sekali. Di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda Bandung. Tempat ini bukan hanya sekedar hutan kota biasa, tetapi juga rumah bagi sejarah, flora, fauna, dan berbagai keindahan alam yang rasanya sayang sekali kalau Anda lewatkan. Didirikan untuk menghormati Insinyur Haji Juanda Kertawijaya, salah satu pahlawan nasional Indonesia, Tahura Bandung adalah destinasi yang syarat dengan nilai-nilai sejarah. Insinyur Haji Juanda adalah sosok penting yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, serta seorang teknokrat handal yang berperan besar dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Taman ini menjadi saksi bisu dari upaya pelestarian alam dan warisan sejarah yang terus dipertahankan hingga kini. Perlu Anda ketahui juga nih, bahwa Tahura Bandung dengan luas sekitar 590 hektar adalah salah satu taman hutan terbesar di Indonesia. Di sini, Anda bukan hanya sekedar menikmati momen liburan saja, tetapi juga Anda bisa menikmati udara segar, berjalan di antara pepohonan yang rindang, dan tentunya bisa merasakan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah hiruk pikuk kota. Karena Tahura merupakan tempat yang sempurna untuk mengenal lebih jauh tentang keanekaragaman hayati Indonesia. Tak hanya itu, Tahura juga memiliki banyak spot menarik yang bisa dikunjungi. Salah satunya Gua Jepang dan Gua Belanda yang penuh dengan sejarah dari masa penjajahan. Gua Jepang dibangun pada masa pendudukan Jepang di Indonesia sekitar tahun 1942 dan digunakan sebagai tempat pelindungan serta penyimpanan amunisi. Sementara itu, Gua Belanda yang dibangun pada tahun 1918 oleh pemerintahan Hindia Belanda awalnya difungsikan sebagai terowongan air, namun kemudian digunakan untuk keperluan militer selama Perang Dunia Kedua. Di dalam gua ini begitu lembab dan juga gelap. Terdapat juga sejumlah terowongan kecil, penjara, rel kereta, hingga rantai-rantai besar yang dulunya digunakan rakyat Indonesia saat era kerja paksa Romusa. Konon, gua Jepang dianggap angker. Tak sedikit cerita yang mengatakan bahwa di area bahkan di dalamnya terdapat arwah-arwah tentara Jepang hingga warga yang dulunya disiksa dan dibunuh di dalamnya. Selain itu, terdapat juga mitos di tempat ini dilarang menyebutkan nama lada. Apabila ada yang mengatakannya, maka akan terjadi sesuatu seperti kesurupan hingga ditampakkan sosok yang menyeramkan. Ternyata, setelah telusuri bahwa kata lada ini dulunya adalah salah seorang yang sangat dihormati, sehingga siapapun begitu segan mengatakannya. Lada juga merupakan kata lain menjadi mitos yang sangat sakral di kawasan tersebut. Meski demikian, Gua Jepang adalah salah satu situs bersejarah, saksi kemerdekaan Indonesia di mana rakyat dan para pejuangnya memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia serta mengusir para penjajah.
Selain peninggalan sejarah, Tahura juga menawarkan keindahan alam yang mempesona. Di antaranya ada Curug Omas, Curug Maribaya, dan Tebing Keraton yang banyak dikunjungi para wisatawan. Pertama ada Curug Omas, sebuah air terjun dengan ketinggian sekitar 30 meter yang memberikan suasana segar dan damai. Dengan kedalaman air mencapai 10 meter di Tahura Juanda, Curug Omas merupakan sebuah titik pertemuan dari dua aliran sungai, yaitu Sungai Cikawari dan Sungai Cigulun. Kedua aliran sungai ini bertemu di satu titik dan nantinya akan bersatu menjadi aliran Sungai Cikapunung Hulu. Di atas air terjun ini terdapat sebuah jembatan yang bisa digunakan untuk melintas serta melihat air terjun dari atas. Yang kedua, ada Curug Maribaya yang lokasinya tidak jauh dari Curug Omas. Dan yang terakhir, Tebing Keraton, tempat di mana alam menyajikan pesona yang memukau dan keindahan alam yang tak tertandingi. Terletak di kawasan Dago Pakar Bandung, Tebing Keraton menjadi destinasi favorit para pencinta alam dan pecinta fotografi. Di Tebing Keraton, Anda juga bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa, dikenal sebagai The Royal Cliff. Tempat ini menyuguhkan panorama pegunungan, lembah, dan hutan yang membentang luas sejauh mata memandang. Dan jangan lupa juga untuk mengabadikan momen-momen berharga Anda dengan latar belakang yang menakjubkan ini. Sehingga Tebing Keraton bisa menjadi destinasi yang sempurna bagi Anda yang mencari keindahan dan ketenangan alam. Berbagai aktivitas seru pun bisa Anda lakukan di Tahura, mulai dari berjalan-jalan santai, bersepeda, hingga piknik bersama keluarga. Dan jangan khawatir, Tahura Bandung dilengkapi dengan fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari tempat parkir yang luas, toilet, hingga warung-warung yang menyediakan minuman dan makanan ringan hingga berat. Tetapi sebelum berkunjung, pastikan Anda membawa pakaian yang nyaman dan sepatu yang cocok untuk berjalan jauh. Jangan lupa juga membawa air minum dan cemilan. Dan yang paling penting, selalu jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu hal lagi nih yang perlu Anda waspadai, di sepanjang perjalanan Anda akan banyak menjumpai para monyet lucu tapi nakal karena sering merampas makanan. Jadi sebaiknya ketika Anda membawa perbekalan dari rumah, disarankan untuk menyimpan makanan Anda dan barang berharga Anda dalam tas yang bisa ditutup rapat, seperti halnya ransel dengan resleting. Nah itu tadi seputar destinasi wisata Tahura Insinyur Haji Juanda Bandung yang bisa Anda kunjungi sekaligus mengenal wawasan sejarah kepada sanak saudara Anda jika berlibur bersama keluarga tersayang. Saya Muhammad Ridwan, pamit undur diri dan sampai jumpa. Di jantung kota Bandung, terdapat sebuah tempat yang menyimpan kekayaan sejarah dan budaya Jawa Barat. Museum Sri Baduga yang berdiri megah di Jalan BKR nomor 185 adalah saksi bisu perjalanan panjang budaya Sunda. Museum ini diresmikan pada tahun 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Nama Sri Baduga diambil dari gelar Raja Pajajaran, Sri Baduga Maharaja yang dikenal sebagai Raja Besar di Tatar Sunda.
Arsitektur museum ini menampilkan karakteristik tradisional Sunda dengan ornamen khas yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Museum Sri Baduga menyimpan lebih dari 5.000 koleksi yang terbagi dalam beberapa kategori, mulai dari arkeologi, etnografi, hingga numismatika. Di sini, pengunjung dapat melihat langsung peninggalan-peninggalan sejarah yang menceritakan kisah peradaban Sunda dari masa ke masa. Ruangan-ruangan pameran di museum ini dirancang dengan sangat rinci, menampilkan diorama kehidupan masyarakat Sunda mulai dari kehidupan agraris, perdagangan, hingga upacara adat. Setiap ruangan membawa pengalaman mendalam yang membawa pengunjung kembali ke masa lalu. Museum Sri Baduga juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan edukatif, mulai dari workshop seni tradisional, pameran temporer, hingga diskusi budaya. Semua ini bertujuan untuk melestarikan dan mengenalkan budaya Sunda kepada generasi muda. Dengan segala kekayaan sejarah dan budaya yang dimiliki, Museum Sri Baduga tidak hanya menjadi tempat penyimpanan artefak, tetapi juga menjadi jendela untuk memahami dan meresapi kebesaran budaya Sunda. Kunjungi Museum Sri Baduga dan rasakan sendiri keindahan serta kearifan lokal yang tak ternilai harganya.